Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Belum nyala, belum masuk. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ininya belum masuk. Iya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ayah, bunda, bapak, ibu, adik-adik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai majelis ilmu kita yang singkat dan barokah di pagi hari ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih semangat ya. Alhamdulillah kita sudah berada di Ramadan hari ke-8. Mudah-mudahan 7 hari yang sudah berlalu semua amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, baca Quran kita, sedekah kita, dan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memulai pertemuan ini dengan sebuah tayangan singkat, kita saksikan bersama-sama.
สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่านั้นในชีวิตคนอะไรคือสิ่งที่คนต้องการมากที่สุดMasya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi motivasi laki-laki ini melakukan beberapa hal seperti itu? Ada tanaman, kemudian ada pancuran air, ya. Ada pancuran air, maka digeser tanaman itu sehingga tanaman itu tumbuh subur. Ada pengemis, kemudian tertulis di bawahnya itu untuk belajar, dibantu. Ada nenek-nenek tinggal di apartemen sendirian, maka dia bawakan seikat pisang, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata yang menjadi motivasinya adalah believe in God. Dia yakin kepada Tuhan, dia yakin keberadaan Tuhan, walaupun dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayangan ini banyak menginspirasi banyak orang. Jikalau dia melakukan seperti itu, bagaimana dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus di bulan Ramadan ini? Rezeki yang paling rendah adalah apa Bapak Ibu? Kalau kita baca di depan, rezeki yang paling rendah adalah harta. Rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Rezeki paling utama adalah anak yang soleh. Rezeki paling sempurna adalah ridho Allah. Bukan kata saya, tapi kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, salah satu ulama besar Al-Azhar Kairo. Dari 4 elemen rezeki ini, mana yang paling banyak dicari orang setiap hari? 1, 2, 3, atau 4? 1. Ternyata harta kedudukannya paling rendah. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kenapa harta yang paling rendah? 1, dicarinya susah payah, setengah mati. Yang kedua, begitu didapatkan dan dipakai berkurang, bahkan habis. Yang ketiga, kalau ditinggalkan menjadi masalah. Yang keempat, kalau yang punya harta meninggal, maka harta itu menjadi harta waris, dan harta waris biasanya panas. Betul Bapak Ibu sekalian? Karena harta waris, seorang anak ribut sama emaknya. Karena harta waris, saudara saling sikut sesama saudaranya. Karena harta waris, rusak hubungan silaturahim. Padahal harta waris tidak buat kaya. Kalau kata Pak D saya, orang tidak akan kaya dengan harta waris, tapi orang rela saling bontok-bontok karena harta waris. Padahal rezeki, kata Imam Asy-Sya'rawi, yang paling tinggi adalah kesehatan. Kita datang sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Walaupun ngantuk-ngantuk sedikit nggak apa-apa, karena tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Apalagi kalau tidak tidur, ibadahnya jauh lebih banyak. Kita lupa dengan rezeki paling utama, yaitu anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Dan yang paling utama adalah kita berharap rezeki paling sempurna adalah ridho Allah. Makanya di banyak masjid, ketika jeda antara satu taraweh dengan taraweh berikutnya, kalau di sana ada Bilal, pasti dipandu membaca nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika
min sakhatika wannar. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita berpuasa itu tujuannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ujung ayatnya la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang bertakwa. Kita pengen tahu apa ciri orang bertakwa. Buka Quran halaman kedua, awal surat Al-Baqarah. Kita baca sama-sama supaya majelis kita penuh dengan keberkahan karena dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif lam mim. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Apa cirinya? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman sama yang gaib. Allah gaib, malaikat gaib, surga neraka gaib, pahala dosa gaib, siksa kubur gaib. Bukan hanya iblis dan setan, tetapi bahkan pahala dan dosa gaib. Andaikan pahala, siapa yang sholat subuh di Masjid Marhamah cash 1 juta rupiah, kira-kira penuh nggak masjid ini? Penuh. Tapi karena gaib, alhamdulillah tadi saya lihat sampai di saf belakang. Mudah-mudahan istiqomah sampai Ramadan selesai. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang bertakwa cirinya menegakkan sholat. Kita baru saja selesai tegak sholat subuh. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ciri yang ketiga, ujung ayatnya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa cirinya? Dan mereka senang menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ciri orang bertakwa yang ketiga, senang menjadi tangan yang di atas daripada tangan yang di bawah. Islam sangat mengapresiasi seseorang yang menghasilkan sesuatu dari jerih payahnya sendiri. Islam sangat menghargai produktivitas daripada maaf di pinggir jalan mengemis, meminta-minta kepada manusia. Islam sangat menghargai seseorang yang dia membawa pulang rezeki, memberi makan anak dan istrinya hasil keringatnya sendiri. Gemar berinfak, gemar bersedekah, gemar berbagi.
adalah ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang yang bertakwa, senang berbagi, menjadi tangan yang di atas daripada tangan yang di bawah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun tidak mau tersentuh dengan api, siapapun tidak mau terkena dengan api. Api itu panas, api itu membakar, api itu merusak, api itu menghancurkan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar," takutlah kamu dari api neraka, walau bisyikki tamrah, walau hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Masya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ittaqun nar," selamatkan diri kamu dari api neraka, walau bersedekah hanya dengan sepotong kurma. Kemarin saya berbuka puasa di Masjid Marhamah Ustadz Heri. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bukan hanya sepotong kurma saya dapat, 3 butir kurma saya dapat. Bukan hanya 3 butir kurma, tapi tahu isi dan pastel saya dapat. Bukan hanya itu saja, selesai sholat maghrib makan sama-sama. Ini saya tanya, kemarin makan sama-samanya hanya ada saya atau sampai kemarin masih ada? Masih ada. Masya Allah. Berapa porsi dalam sehari? 70.000. 80 porsi setiap hari. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sepotong kurma saja Bapak Ibu ayah bunda, kita bersedekah memberi makan orang berbuka puasa sepotong kurma. Ini semiskin-miskinnya orang nih, pakai berbuka, bagi 2 kurmanya, separuh saya separuh kamu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang separuh kurma ini kalau dilaksanakan ikhlas karena Allah, bisa menyelamatkan dari api neraka. Bagaimana yang jamaah lakukan di masjid ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagaimana doa kita setiap saat, semoga kita dijauhkan dari api neraka jahanam karena kita senang berinfak, senang bersedekah, senang berbagi kepada sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, man fattara shaiman, siapa yang memberi makan orang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Kalau kita merasa puasa kita masih banyak kurangnya, kalau kita merasa puasa kita belum sempurna, kalau kita merasa puasa kita kayaknya pahalanya berkurang karena tadi saya marah kepada anak saya, karena tadi saya marah kepada suami saya, karena tadi saya marah kepada istri saya, tadi di jalan saya emosi sama pelaku di jalan. Banyak faktor membuat pahala berkurang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cerdasnya orang beriman, kalau dia ingin sempurna pahalanya, sempurnakan puasanya dengan berbagi. Sempurnakan puasanya dengan memberikan makan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Siap jamaah sekalian? Insya Allah. Bukan hanya kita dijaga dari api neraka, tapi Allah berikan pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Ada yang menarik dari
tayangan berikut berbuka puasa di Masjid Jogokarian. Kita lihat. 52.200 per hari untuk 3.500 porsi makan gratis. Uangnya dari mana? Ya pasti bukan dari APBN, tapi dari dinas masyarakat. Dan artinya yang pengen gue ikut bergratis di sini itu banyak, tapi yang pengen ikutan jadi donatur enggak. Cuma donaturnya aja. Maka kalau untuk jadi donatur bisa dengan porsi yang harganya 15.000 dan kita transfer dari mana aja. Dan harus sudah mampu ke sini. Setelah di sini Jogokarian ini udah berlaku selama 21 tahun. Di awalnya cuma 600 sampai 700 porsi per hari, bisa sampai 4.000 porsi per hari, 3.500 dan 60 juta per hari. Karena sebelumnya dan semuanya disediakan 109.200 porsi, jadi total dana satu miliar 647 juta. Semua anggaran ini dapat dari donasi dan setiap akhir bulan uang donasinya harus habis untuk keberlanjutan jamaahnya. Menurut setiap ini selalu berganti selama 30 hari. Semua makanan ini dimasak secara bergantian di rumah kita masjid, disiapkan dari subuh dan disediakan menggunakan teknologi bukan stereotype. Juga dalam hari lagi jamaah banyak ini pembagian makanan yang tidak langsung sama sekali. Masya Allah. Berapa porsi sehari di Masjid Jogokarian itu? 4.000 porsi sehari. Kalau satu porsinya diberikan harga 15.000, berarti sehari berapa? 60 juta. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dalam 30 hari berarti lebih dari 1 miliar. Masya Allah. Jangan kita melihat seperti ini kemudian kita hanya berdiam. Kita bisa menduplikasinya semampu dan sekecil apapun yang kita bisa. Dan saya melihat semangat itu ada di Masjid Al-Marhamah. Kalau di sana 4.000 porsi setiap hari, di Masjid Marhamah sudah mampu 70 sampai 80 porsi. Mudah-mudahan setiap hari semakin bertambah. Amin. Mudah-mudahan tahun depan kalau ketemu lagi Ramadan Malik, ketemu lagi Ramadan Bapak Ibu, mudah-mudahan Masjid Marhamah bisa memberikan makan semakin banyak orang sesuai dengan namanya, Marhamah, masjid yang penuh kasih sayang. Kita berfastabiqul khairat, mengejar kesempurnaan berbuka puasa dengan memberi makan orang berpuasa. Maka pahala puasa kita yang mungkin kurang sempurna, yang mungkin tak sempurna, yang mungkin banyak kekurangannya, semoga dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan, mengampuni, dan kita semua berlomba-lomba dalam kebaikan. Bunda-bunda siap tidak untuk istiqomah seperti ini? Insya Allah. Mudah-mudahan bunda yang mempersiapkan, kemudian RW, kemudian masjid, semua berkolaborasi dalam kebaikan. Insya Allah mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal di tengah para sahabat sebagai ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawan Nabi lebih ketika datang bulan Ramadan. Ya, Nabi di hari-hari biasa dikenal sama masyarakat, dikenal sama sahabat, dikenal dengan umatnya, ya, oleh umatnya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dermawan. Dan di bulan Ramadan kedermawanan Nabi lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain. Seakan-akan angin yang bertiup, tidak ada batas dan tidak ada yang bisa menahannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
ciri orang yang bertakwa adalah senang berinfak, dan orang yang berinfak, orang yang bersedekah di jalan Allah adalah orang yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti untuk beriman, percaya, yakin kepada Allah sebagai penjamin rezeki. Alhamdulillah rezeki kita impulkan di jalan Allah. Jadi orang pasti. Masya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Selalu kita minta dalam munajat, ya Allah berkahi rezeki kami. Cara agar rezeki semakin berkah, gemar berinfak. Orang yang berinfak yakin kepada Allah dan benar keimanannya kepada Allah. Ketika dia keluarkan dengan keyakinan, kata Ustadz Arifin Ilham, Allah ganti dengan ganti yang jauh lebih baik dari apa yang dia keluarkan. Ma'akalta fa'afnaita, yang kamu makan akan busuk, akan menjadi kolesterol, akan menjadi lemak, akan menjadi jantung koroner, akan menjadi kotoran dibuang, akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Aulabista fa'ablaita, yang kamu pakai pasti lapuk, baju akan rusak, mobil akan tua, rumah akan usang, harta akan habis. Apa yang kita pakai semakin lama semakin lapuk, ketinggalan zaman. Dulu ketika Idul Fitri ada tren hijau sage, betul atau tidak? Ya, warna hijau sage. Ibu-ibu waktu Idul Fitri kalau nggak salah 2 tahun lalu, ya, hijau sage di mana-mana kita lihat di jalan, hijau semuanya kayak cendol itu, ya. Begitu kita masuk Idul Fitri tahun kemarin, itu shimmer katanya, apa namanya, bajunya itu warna yang bling-bling, yang terang-terang, yang silau. Entahlah tren apa yang ada lagi tahun ini ketika Idul Fitri. Buktinya hijau sage kemarin selesai, yang terang-terang selesai, maka yang ada nanti di tahun ini pasti akan mengganti yang kemarin. Yang kita pakai akan lapuk, yang kita makan akan busuk. Au tasaddaqta fa'afdaita fa'amdaita, kalau kita sedekahkan itulah yang kekal dan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita makan akan menjadi busuk, yang kita pakai akan menjadi lapuk, yang kita sedekahkan itulah yang kekal pahalanya, yang kita akan bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, filosofi bulan dan kopi. Sebenarnya itu ada 3 kasus. Kasus yang pertama, jika kopi terlalu panas, siapa yang disalahkan? Dia disalahkan dalam bulan karena terlalu sedikit hingga rasa kopi. Kasus kedua, jika kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Tidak ada yang disalahkan karena terlalu banyak hingga rasa
sirup Anda, sirup akal, sirup jambu pada saat Anda adalah gula. Tapi gula tetap ikhlas, larut dalam memberi rasa manis. Akan tetapi apabila gula yakin bahwa gula disalahkan, disebutkan yakin gula. Saudara, itulah itu. Karena kebaikan yang kita tanam, amanah disebut orang. Tapi kesalahan akan bisa disalahkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula. Tetap semangat menjadi kebaikan, tetap semangat membuatkan kebaikan. Perhatikan, tidak untuk disebut-sebut, tapi untuk dirasakan. Haruslah membuatkan. Masya Allah. Kalau buat kopi dengan gula, kopinya kebanyakan kita sebut kopi pahit. Kenapa kopinya pahit? Kurang gula. Kalau gulanya kebanyakan kita bilang kemanisan, ya. Tapi kalau dia pas takarannya kita bilang kopinya mantap. Nggak pernah kita bilang kopi gula mantap, nggak pernah itu. Kopinya yang disebut, ya. Begitulah kehidupan kita, ya. Seperti itulah kebaikan. Kebaikan itu kata narasi ini seperti gula di dalam kopi. Giliran gula disebut, ujung-ujungnya adalah penyakit. Ini gara-gara penyakit gula. Giliran sakit gula disebut. Tapi giliran makanannya enak, minumannya mantap, yang disebutkan yang lain. Inilah kehidupan Bapak Ibu. Ternyata beramal soleh, berbuat baik bukan untuk disebut-sebut. Berbuat baik untuk kita lakukan kebaikan supaya bisa dirasakan. Cukuplah Allah yang melihat. Tetaplah semangat berbuat baik di hari yang ke-8 bulan Ramadan. Sekecil apapun kebaikan, semoga berbalas kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siap untuk semangat beramal soleh, berbuat baik di hari ke-8 ini, ayah bunda, bapak ibu, adik-adik jamaah semuanya, insya Allah. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. The more you give, the more you get. Semakin banyak engkau berikan, semakin banyak Allah mengganti kepada kita dengan ganti yang jauh lebih baik. Wal muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim sepakat dan komitmen dengan kesepakatannya. Tadi Ustadz Hedi sampaikan tausiah sampai jam 6 kurang 10 menit. Sekarang pas jam 6 kurang 10 menit. Materinya juga selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.